Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses untuk kita semua, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya untuk kelas pragmatik. Hari ini sebuah kebahagiaan kita bisa bersua kembali dan menjadi salah satu kenikmatan tersendiri yang harus kita syukuri bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan tetap bisa bersilaturahmi, bisa tersenyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan dan 8 detik mengembang. Teman-teman hebat dan luar biasa, jangan lupa tetaplah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena dengan rajin menulis dan membaca insya Allah kita akan mampu membuka jendela dunia, dan ini menjadi bagian penting untuk bisa memberikan kontribusi wawasan tersendiri sehingga kita pun akan terus bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah pragmatik. Jadi pragmatik ini merupakan interdisipliner linguistik yang mempelajari mengenai maksud yang terkandung di balik ujaran. Jadi kalau kita lihat pembelajaran kita yang dulu, waktu kita belajar linguistik umum, pembidangan linguistik itu ada linguistik struktural dan ada linguistik fungsional. Jadi kalau linguistik struktural itu kita akan bicara tentang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik. Nah, kalau kita bicara masalah linguistik fungsional, kita bicara masalah pragmatik, sosiolinguistik, sosiopragmatik, psikopragmatik, psikolinguistik, ada geografi dialek, mungkin etnolinguistik, religiolinguistik, dan juga interdisipliner linguistik yang lain. Sehingga kalau kita lihat bahwa dimensi linguistik struktural itu diadik, bentuk dan fungsi, sedangkan kalau linguistik fungsional itu triadik, bentuk, fungsi dan konteks. Nah, jadi teman-teman yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik yang keren dan luar biasa, ini akan bisa kita lihat dimensi kita ketika mempelajari pragmatik tentu akan melihat 3 dimensi antara teks, konteks dan konteks. Nah, jadi kalau kita pahami dimensi ini, tentu kita akan belajar dari kalimat marfan membaca. Jadi kalimat marfan membaca ini kalimat informatif. Marfan membaca, tanda titik itu menginformasikan. Marfan membaca. Tapi ketika kalimat ini saya ubah menjadi apa? Marfan membaca. Nah, jadi apa? Marfan membaca. Ini menjadi kalimat tanya. Ini dilihat dari teksnya, ini teks kalimat pertama Marfan membaca dengan apa? Marfan membaca ini memiliki 2 kategori yang berbeda. Satu kalimat informatif, yang kedua kalimat tanya. Nah, kalimat informatif ini menyampaikan informasi. Tapi ketika apa? Marfan membaca, tanda tanya, ini ada sesuatu di balik ujaran itu. Ada maksud yang tersembunyi di balik ujaran itu. Apa? Marfan membaca. Nah, ini. Jadi ini menjadi pertanyaan. Ada maksud tersirat di balik ujaran itu. Nah, untuk bisa mengetahui maksud tersirat itu hanya bisa dilihat dari fungsional bahasa, yakni triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Jadi bentuknya adalah kalimat berita yang kalimat pertama, sedangkan kalimat 2 adalah kalimat tanya. Nah, kemudian ada fungsinya ini sama-sama menyampaikan informasi, sama-sama menjelaskan. Nah, sehingga posisinya ingin menyampaikan bahwa Marfan membaca. Yang kedua, pertanyaan apa Marfan membaca. Nah, tapi yang ketiga, konteks. Nah, konteks inilah yang menjadi salah satu faktor eksternal bahasa dan hanya dipahami oleh penutur dan lawan tutur yang memiliki background knowledge yang sama. Jadi hanya dipahami oleh penutur dan lawan tutur yang memiliki background knowledge yang sama. Nah, sehingga kalau misalnya saya pahami kalimat yang saya jelaskan di awal tadi menjadi tindak tutur lokusi, ya, tindak tutur langsung, tindak tutur ini menjadi salah satu bagian upaya untuk menyampaikan informasi penutur kepada lawan tutur. Tetapi kalau informasi ini tindak tutur tidak langsung, maka harus kita lihat juga konteksnya. Nah, konteks ini hanya dipahami oleh penutur dan lawan tutur yang memiliki pengalaman sama. Misalnya, saya contohkan si ini, ya, misalnya
kalau kita lihat si Rudy ketika dia berbicara kepada temannya, dia mungkin menggunakan bahasa Jawa. Tapi ketika muncul partisipan ketiga, O3 ya, O1, O2, O3, penutur, lawan tutur, partisipan, ini ada orang dari Medan. Maka si Rudy menggunakan beralih kode kepada dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Dia bisa memahami bahwa lawan tuturnya, partisipan yang datang ini tidak memahami atau belum memahami bahasa Jawa. Nah, oleh karena itu dia menggunakan bahasa nasional, bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang hebat dan luar biasa, mata kuliah kita ini, mata kuliah pragmatik, ini harus kita pahami betul bahwa hakikat pragmatik ini adalah interdisipliner linguistik yang mempelajari maksud dan ujaran dari seorang penutur yang melibatkan konteks tuturan. Nah, jadi ini yang pertama kita pahami dulu ya. Jadi mempelajari linguistik interdisipliner yang melibatkan konteks. Jadi mempelajari maksud ujaran di balik tuturan seseorang yang melibatkan konteks. Jadi tidak hanya bentuk dan fungsi tapi ada konteksnya. Nah, konteks ini yang harus kita pahami secara detail dan tentu nanti akan kita pahami secara utuh, dan komitmen inilah yang harus kita lakukan secara sinergis yang nanti akan memberikan kontribusi nyata. Oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa, selamat belajar, kita pahami, banyak membaca. Silahkan baca buku Pak Romadi, Pragmatik, Teori dan Analisis. Lalu bisa juga baca buku Pak Romadi, Analisis Wacana Pragmatik. Ini paling tidak untuk pembekalan awal. Dan ini nanti integrasinya ketika kita belajar pada dimensi pragmatik dan sosio-pragmatik tentu akan memahami dimensi-dimensi yang lain. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami, kita pelajari, kita baca, dan akhirnya silahkan teman-teman nanti bisa banyak membaca referensi-referensi, bisa buka di perpustakaan digital, ada misalnya perpusna.go.id, ada arfusratulisa.id, ada library.uns.ac.id, ataupun bisa juga manfaatkan informasi-informasi di jurnal, di Google dan lain sebagainya. Di YouTube Pak Romadi M. Rohmadi Ratulisa. Jangan lupa, silahkan bisa simak, cerna, pahami, sehingga nanti akan bisa memiliki banyak wawasan di sana. Terima kasih, selamat belajar, selamat membaca, jangan pernah berhenti untuk tidak membaca. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh masih di atas genteng. Dan kalian akan masih mampu melihat cita-cita itu, dan kejarlah sampai kau menangis berdarah-darah. Suatu saat kalian bisa merasakan betapa indah dan nikmatnya cita-cita yang kalian perjuangkan itu. Jadi jangan sampai kalah dengan Mbak Nela Karisma, indah pada waktunya. Inilah perjuangan kita, dan tetap yakinlah bahwa kalian akan turut serta menyinari dunia. Jadilah seperti bintang yang selalu menjadi pelita dalam kegelapan. Meskipun banyak kunang-kunang bertaburan dan berterbangan, tapi sang bintang akan tetap menjadi pusat perhatian dan selalu dirindukan oleh setiap orang sepanjang malam. Terima kasih, bersama saya Muhammad Rohmadi Ratulisa. Selamat dan sukses, selamat belajar untuk mendapatkan kemenangan di akhir zaman. Terima kasih, sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.